Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di malam hari ini, karena saya lihat tidak ada ustadz yang berkesempatan untuk menjawab pertanyaan di grup 2 ini, maka insyaallah ta'ala kami akan menjawab sesuai dengan ilmu yang Allah berikan kepada kami. Wabillahi taufik. Pertanyaan pertama, bismillah. Bagaimana hukum kerja di bank sebagai supir? Dan bagaimana hukum menerima pemberian orang yang kerja di bank seperti makanan ataupun uang? Jadi di sini ada 2 pertanyaan. Pertama, bekerja sebagai supir di bank. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita maklumi bahwasanya muamalah ribawiyah, praktek riba, itu adalah dosa yang sangat luar biasa dan sangat menakutkan. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya sebagai dosa yang membinasakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah, disebutkan dengan kata ijtanibu, bukan dengan utruku. Kalau utruku tinggalkan, kalau ijtanibu jauhi sejauh-jauhnya dan jangan pernah menoleh kepadanya. Yang menunjukkan peringatan keras ya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sampai Nabi memberikan peringatan sedemikian kerasnya? Sebab kata Nabi, dia adalah dosa yang membinasakan. Dan setiap manusia selalu mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan dirinya dan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari sesuatu yang bisa membinasakan dan menghancurkan dirinya. Maka di antara perkara yang bisa membinasakan manusia adalah 7 dosa yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis tersebut. Salah satu di antaranya kata Nabi, wa aklir riba, memakan harta riba. Ya, barakallahu fikum. Dan berbahayanya masalah riba ini sebab bukan hanya pemakan ribanya yang kena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, tetapi semua yang terlibat, semua yang terkait dalam praktek riba, semuanya pun kena dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Allah melaknat, Allah mengutuk. Ya, dan kalimat laknat itu mengerikan. Ya, kalimat laknat artinya seorang hamba itu ketika dilaknat, maka itu berarti dia terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba ketika jauh dari rahmat Allah, berarti dia mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, barakallahu fikum. Maka Nabi menyebutkan dalam hadis ini bahwa Allah melaknat, satu, akilar riba, pemakan riba. Yang kedua, mukilahu, pemberi makannya. Jadi bukan dia yang makan riba, tapi dia yang memberi makan. Ya, kalau dibahasakan, bisa mungkin dibahasakan dengan nasabahnya. Kemudian wakatibahu, ya, juru tulisnya, sekretarisnya yang mencatat transaksi riba tersebut juga kena laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasyahidaihi, kemudian 2 orang saksinya, 2 orang yang menyaksikan, menjadi saksi akan muamalah riba tersebut. Ya, maka berdasarkan hadis-hadis yang saya bacakan, maka kami tidak menganjurkan kepada ikhwah yang bertanya untuk bekerja di bank sebagai supir, ya, walaupun tidak langsung
di praktek ribanya, tetapi minimal dia ada tolong menolong nantinya, ya mengantar misalnya orang-orang meminjam uang di bank atau mengantar orang-orang dan seterusnya, ya minimalnya nanti akan ada tolong menolong dalam perkara dosa riba. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita dalam Al-Qur'an untuk tolong menolong dalam perkara dosa. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Maka ya wallahu a'lam bissawab, minimalnya ya itu adalah perkara syubhat. Itu minimalnya. Kalau tidak haram, maka itu perkara syubhat. Itu minimalnya. Dan seorang hamba itu diperintahkan untuk meninggalkan perkara syubhat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Wa man waqa'a syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima." Barang siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara syubhat, maka dia telah terjatuh dalam perkara yang haram, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi kami tidak menganjurkan dan sebaiknya mencari pekerjaan lain, ya, sebab tidak ada gunanya kita mendapatkan keuntungan yang banyak kalau itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, segala sesuatu yang kita dapatkan itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "La tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba." Tidaklah bergeser dua kaki seorang hamba sampai dia bisa menjawab 4 pertanyaan. Salah satu dari 4 pertanyaan itu adalah an malihi, tentang harta, ya, tentang hartanya. Maka akan ditanya dengan 2 pertanyaan, min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan harta itu, apakah dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram atau syubhat, ya itu akan ditanya. Kemudian pertanyaan kedua, wa fima anfaqahu, kemana kamu salurkan harta yang telah kamu dapatkan, apakah kamu salurkan kepada jalan yang benar ataukah kamu salurkan kepada jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang setelahnya, ya, pertanyaan yang kedua, baik, bagaimana hukum menerima pemberian orang yang kerja di bank seperti makanan ataupun uang. Baik, menerima menerima sesuatu, apakah makanan atau uang dari orang-orang yang bekerja di bank atau bekerja yang yang ada bau-bau ribanya, maka ini boleh saja kalau memang dia diberi, maka boleh saja. Taib, menurut pendapat yang kuat dari 2 pendapat ulama. Sebab sebagian ulama ada yang melarang, ada yang mengharamkan untuk menerima, ya, dengan alasan itu kan harta yang diperoleh dari hasil yang haram. Tetapi sebagian ulama yang lain membolehkan. Ya, sebagian ulama lain membolehkan. Ya, dan ini yang kuat insyaallah taala, pendapat ulama yang membolehkan, ya, menerima pemberian dari orang yang bekerja dari sesuatu yang berbau riba. Boleh saja, barakallahu fikum. Sebab di sini ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama bahwa sesuatu yang haram itu ada 2 macam. Yang pertama, ada haram karena zatnya. Ada haram karena zatnya. Ya, seperti babi, ya, kemudian khamar, kemudian bangkai anjing, nah, itu namanya haram karena zatnya. Ya, maka untuk yang pertama ini, maka dia haram bagi siapapun. Haram bagi pemilik dan haram bagi orang yang diberikan.
Untuk yang kedua, jenis yang kedua haram likasbihi, karena usahanya, usaha mendapatkannya. Ya, apa namanya? Bukan zatnya yang haram, tetapi cara dia mendapatkannya. Usaha dia dalam memperoleh dan mendapatkan makanan atau uang tersebut. Ya, misalnya ada beras, ya beras kan halal ya, halal secara zat halal. Hanya saja cara dia atau usaha dia mendapatkan beras itu ini yang haram. Seperti tadi dia kerja di bank, kemudian gajinya dibelikan beras. Ya kan, berarti berasnya halal sebenarnya, tetapi hanya saja cara dia, usaha dia untuk mendapatkan beras itu dengan cara yang haram. Atau misalnya uang gajinya, dia dapat gaji dari pekerjaan yang haram. Maka untuk jenis yang kedua ini, nah di sini ada khilaf ulama. Ada yang mengatakan haram bagi semuanya, haram bagi pemiliknya dan haram bagi orang yang diberikan. Tetapi yang benarnya adalah haram bagi pemiliknya, bagi pelaku ribanya, tetapi halal bagi orang lain kalau diberikan. Halal bagi orang lain kalau diberi, dan orang yang diberi boleh untuk mengambil. Boleh untuk mengambil dan halal baginya. Dan ini pendapat yang kuat insyaallah taala, sebab ini pendapat yang ditopang dengan dalil-dalil yang kuat dan sahih. Di antara dalilnya adalah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika diberikan sesuatu oleh orang-orang Yahudi, Nabi menerima. Nabi tidak menolak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan hadiah berupa paha kambing oleh seorang wanita Yahudi yang dibubuhi dengan racun. Dan Nabi tidak tahu ada racunnya ya. Dan wanita Yahudi tahu bahwa Nabi paling suka makan paha kambing. Maka mereka ya memberikan hadiah kepada Rasulullah berupa paha kambing yang sudah dibubuhi racun. Ternyata Nabi saat itu menerima dan memakan paha kambing tersebut. Ya. Nah, ikhwana fillah, a'azzakumullah. Ya. Ini dalil menunjukkan boleh. Kenapa? Sebab kita tahu bahwa ya umumnya dan kebanyakannya ya profesi atau pekerjaan orang-orang Yahudi itu haram. Orang-orang Yahudi itu dikenal orang-orang yang terbiasa dengan riba. Mereka umumnya pekerjaan mereka itu tidak lepas dari bau-bau riba. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keadaan orang-orang Yahudi. Apa kata Allah? Ya, wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu. Mereka orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang biasa memakan riba, padahal mereka telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ya sangat besar kemungkinan apa yang diberikan kepada Rasulullah itu berasal dari praktek riba, dan Nabi ternyata tidak bertanya ini dari riba atau dari mana. Nabi tidak bertanya, tapi Nabi mengambil dan memakannya. Ini menunjukkan boleh. Jadi haram bagi pelaku riba, tetapi halal bagi orang lain. Dan juga di antara dalil yang menguatkan pendapat ini adalah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Mas'ud, sahabat senior. Beliau pernah ditanya oleh seseorang, kata orang itu, ya Abdullah bin Mas'ud, saya punya tetanggaku ini ya dia pekerjaannya adalah riba, dan dia terang-terangan ribanya, tidak malu-malu dia melakukan riba terang-terangan, dan dan dia tidak pernah peduli dengan penghasilan haram. Ya, dalam riwayat yang lain tidak ada satupun pekerjaan yang halal, semuanya hasilnya adalah haram. Nah, kemudian dia biasa memanggil kami untuk makan di rumahnya, mengundang kami untuk makan di rumahnya. Nah, bolehkah kami memenuhi undangannya sementara kami tahu bahwa pekerjaannya itu semuanya haram? Ya, maka dipastikan ya di sini bahwa kalau begitu sumber makanannya itu dari sesuatu yang haram. Nah, apakah kami boleh mendatangi undangannya
Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Ajibuhu. Penuhilah undangannya. Sesungguhnya apa yang diberikan kepada kalian itu berhak untuk kalian ambil. Wa wisruhu alaihim. Tetapi dosanya itu ditanggung oleh mereka. Maka wallahu alam, ini pendapat yang kuat dari dua pendapat ulama.